Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Lulu Pratiwi, NPM 2736001 dari kelas 1A, Program Studi Pengembangan Produk Agroindustri, dosen pengampu Bapak Sudio. Di sini saya akan membuat video mata kuliah agama Islam tentang ciri dan tanda keimanan. Jadi keimanan adalah sikap percaya dan yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Keimanan diambil dari kata iman yang artinya percaya. Lalu menurut istilah, iman adalah membenarkan dan meyakinkan dengan sepenuh hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Banyak sekali contohnya, yakni seperti mendirikan sholat, memberikan makan anak yatim, kemudian membayar zakat. Di dalam konsep ketuhanan dalam Islam ada tiga pokok ajaran Islam, yakni adalah ibadah, akidah, dan akhlak. Setelah ini akan dijelaskan secara rinci mengenai video tentang keimanan tersebut. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana? Apa? Lagi di mana? Mau nanya-nanya boleh nggak? Ya. Ini mau nanya seputar COVID, Corona, boleh nggak? Ya. Kan lagi musim pandemi nih. Iya. Lagi musim pandemi kan. Udah lama juga nih nggak hilang-hilang coronanya. Terus banyak nih berita di sosial media, terus di TV, bilang kalau virus ini itu ada yang bilang hoax, terus ada yang bilang konspirasi, terus ada yang bilang permainan dari WHO. Kan pasti kalau kayak gitu banyak pendapat ya dari orang, pendapat dari orang itu kan beda-beda tuh kan ya. Terus kalau dari Mama sendiri kayak mana? Virus corona itu beneran emang virusnya itu nyata apa cuman ya bohongan gitu, cuman permainan kayak permainan WHO sama konspirasi gitu? Kalau menurut Mama juga bingung ini masalahnya kan kita kan orang awam. Ya. Lihatnya dari media massa kayak di TV, kayak di HP gitu kan. Ya. Tapi ya bingung juga. Masalahnya mau percaya yang mana kan kayak gitu. Kalau misalnya nggak percaya tapi kok ada, kalau lihat di TV itu banyak dokter-dokter yang katanya nikah, kena virus, banyak yang memang udah banyak yang kena kan, terus kayak sekitar lingkungan saya juga ada kan yang kena. Ya. Bener-bener ada tuh gitu. Ya kalau menurut Mama sih kita percaya emang virus itu ada, penyakit itu ada, ya kan? Tapi kalau dilihat juga kok virus itu ada tapi banyak yang sembuh juga kan? Iya. Di lingkungan kita itu ada yang kena. Katanya itu yang ibu siapa itu yang tua itu, tapi sekarang udah sembuh. Berarti virus itu ada, tapi apa
percaya apa enggaknya itu kan gimana ya, kayaknya sih ya nggak kayak bahaya banget, tapi kita kan takut juga, kita kan emang harus hati-hati toh. Iya. Dan kata pemerintah suruh itu protokol kesehatan ya kita ikutin. Kalau misalnya pergi ya harus pakai masker, tangan, kayak kamu misalnya tahu nggak di rumah gitu ya, karena ya harus kayak gitu, harus ikutin protokol kesehatan karena kita kan punya pemimpin, kita punya pemerintahan yang ngatur kita manut-manut aja. Iya sih, dari aku juga kalau dari aku juga iya, ada kadang percaya, kadang nggak percaya. Kalau misalnya lihat atau baca artikel gitu, ternyata virus itu bisa disembuhkan dengan mudah, cuman minum vitamin doang gitu kan. Terus yang bikin aku percayanya, banyak tim medis sama dokter yang banyak yang udah meninggal gitu. Terus kalau menurut mama, itu virus itu ada kaitannya nggak sih sama agama kita, agama Islam? Ya iya, kita kan orang Islam kan kita harus percaya emang penyakit itu ada toh. Emang kalau Allah emang mau ngasih penyakit itu emang ya ada penyakit itu. Kalau semua penyakit itu pasti ada obatnya kalau di agama kita, agama Islam kan. Itu kalau menurut kita ya harus percaya memang penyakit itu ada. Terus kita itu harus istilahnya usaha kita apa, usaha kita misalnya kalau jaga imun, ya jaga imun kita supaya penyakitnya nggak kena sama kita. Terus kita berpasrah kepada Allah, berserah diri, berdoa sambil usaha kita ikutin protokol kesehatan. Terus kita sambil berdoa sama Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah gitu kan. Jadi intinya tetap jaga protokol kesehatan, terus tetap juga kita ibadah, berdoa. Ya antisipasi sebenarnya ya, Ma. Ya kita berdoa, berserah diri kepada Allah, meminta kesehatan, minta perlindungan kepada Allah. Oke. Hai Lulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pandemi nih, udah kemana aja? Nggak kemana-mana sih, tapi sempet keluar, cuman nggak lama, habis itu balik lagi deh karena ya takut gitu. Sama dong. Ya begitu deh, semua orang juga sama. Habis keluar, terus balik lagi ke rumah masing-masing. Sama iya karena takut. Oh iya, udah sempat kumpul sama teman-teman belum? Waktu itu pernah sih diajakin, cuma ya gitu deh. Di pikiran aku takut, cuma di hati pingin banget buat main dan kumpul bareng teman-teman. Menurut kamu pandemi ini itu apa sih? Terus bagaimana cara kamu menyikapinya selama pandemi ini? Selama ada virus ini, kan pandemi itu udah lama ya, dari bulan Februari tuh. Terus kamu nyikapinnya gimana? Kalau menurut aku sih pandemi ini sebuah virus.
Sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan manusia. Cara menyikapinya ya kita harus patuh terhadap protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar gitu. Yap, betul banget. Kalau kamu gimana? Ya, sama aja sih. Main atau keluar pun boleh, asal mematuhi protokol kesehatan. Banyak sih contohnya, kayak pakai masker, jaga jarak, atau social distancing. Oh iya, kan banyak tuh berita-berita yang muncul. Ada yang bilang kalau virus ini konspirasi, sebuah konspirasi. Terus ada yang bilang juga kalau virus ini permainan dari WHO. Kalau dari akunya sendiri sih, ya percaya nggak percaya sih sebenarnya. Kalau kamu kayak mana? Kalau aku sih wallahu alam ya, ada percayanya, ada enggaknya. Sama dong, kayak aku juga ya gitu. Ada percayanya, ada enggaknya juga. Emang kalau kamu percaya itu kenapa? Dan kenapa kau nggak percaya itu kenapa? Kalau dari akunya sendiri nih ya, menurut aku ya, tapi maaf kalau misalnya salah. Aku baca ini dari beberapa artikel yang aku baca tuh, kalau corona itu sebenarnya eh, hanya rekayasa. Kenapa dibilang rekayasa? Ya karena sebenarnya orang yang terkena virus ini, jika dia itu nggak ada penyakit bawaan, sangat mudah untuk disembuhkan. Contohnya kayak dikasih vitamin C. Itu kan gampang tuh kalau vitamin C itu kan ya nyarinya. Sebenarnya kan kalau vitamin C juga kan nggak cuman ada di rumah sakit. Dari buah pun aja ada vitamin C-nya. Contohnya jeruk tuh. Sebenarnya kesembuhan itu dimulai dari diri kita sendiri, nggak boleh stres. Kalau misalnya kita stres, imun kita bakalan turun kan. Jadi kesembuhan dan biar kita nggak kena virus itu juga dari diri kita sendiri, bukan dari tim medis atau orang lain. Setuju banget sih. Lalu kalau kamu percaya kalau virus ini karena apa? Kalau virus ini ada gitu ya, Iya. kalau dari aku sih banyak tuh tim medis yang udah meninggal karena nyelamatin nyawa-nyawa orang yang terkena virus. Karena kan dokter sama tim medis itu dia bersentuhan langsung, maksudnya ketemu langsung gitu, sering ketemu kan mereka itu, jadi mungkin bisa terjangkit tuh dari situ tuh. Terus mereka juga kelelahan karena nyembuhin, karena jagain juga, otomatis imun mereka turun kan, makanya ya bisa itu meninggal tadi itu. Ya sih sedih banget ya. Sebenarnya itu semua ada hubungannya sama agama kita nggak sih? Menurut kamu? Ya tentu ada dong, ini ada hubungannya sama konsep keimanan. Emang apa itu? Jadi hubungannya dengan konsep keimanan adalah konsep keimanan itu ada akidah sama ibadah. Yang dimaksud dengan akidah itu keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rezekinya, kekuasaannya maupun keadilan dan pertolongannya. Jadi kalau misalnya ini jangan sampai ya, sebenarnya tuh jangan sampai kita terkena sih. Kalau misalnya ada yang kena udah kena virus ini, kita yakin aja sama Allah bakal dikasih kesembuhan sama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah, terus berdoa. Ya kita ini aja sih, ngakuin konsep keimanan itu tadi, percaya Allah itu nggak bakal nguji umatnya melebihi dari batas kemampuannya kan. Jadi kita berdoa aja sama Allah, minta disembuhin gitu sama Allah dengan cara ibadah, berdoa itu tadi. Sebenarnya banyak sih cara kita buat sembuh itu. Terus ibadah juga kan nggak cuman sholat kan, bisa juga kita baca Al-Quran. Pokoknya dalam tanemin dalam diri kita itu percaya sama Allah, percaya sama bantuan Allah. Ya, gitu aja sih kalau menurut aku. Jadi gitu ya, aku baru paham deh. Dan ternyata ada kaitannya dengan konsep keimanan ya. Iya sih, pasti itu ada hubungannya. Pasti ada hubungannya satu sama lain. Nggak mungkin
nggak ada hubungannya, apalagi Islam kan. Di Al-Quran aja semua tuh bisa terjawab gitu di Al-Quran. Oke, makasih. Sama-sama.